Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas beberapa soal yang terdapat di materi pembelahan sel. Jika sebelumnya kamu belum melihat video pembelajaran, bisa lihat di playlist pembelahan sel. Sekarang kita akan coba membahas latihan soal dari pembelahan sel itu sendiri. Jadi sebenarnya pokok materi dari pembelahan sel yang sudah dipelajari sebelumnya ada 3 ya, yaitu amitosis, mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Nah, kalau kita coba latihan soal dari ketiga materi tersebut. Masuk soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, reproduksi sel secara amitosis terjadi pada, jadi untuk soal yang pertama ini, yang ditanyakan adalah reproduksi secara amitosis. Yang harus diingat kemarin adalah amitosis berarti tidak ada tahapan-tahapan dari pembelahan sel itu sendiri. Kalau misalnya kamu ingat, kemarin kan pembanding dari amitosis itu apa? Mitosis ya. Pembanding dari amitosis itu kan, amitosis itu dia berbanding terbalik dengan mitosis. Karena amitosis yang berarti dia tidak ada tahapan-tahapan dari mitosis itu sendiri. Nah, kalau ditanya terjadi di mana, yang harus diingat pertama kali adalah, oke, kita lihat bahas satu-satu ya. Kalau yang A, sel jaringan meristem. Ini sel jaringan meristem kemarin ada di mana? Di tumbuhan ya, utamanya di ujung akar dan ujung batang. Jadi kalau kamu masih ingat di materi kita yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, itu kan dibilang kalau meristem itu dia bisa tumbuh tidak terbatas. Kenapa? Karena ada hormon auksin. Hormon auksin dia memicu atau memacu pertumbuhan atau pembelahan sel dari jaringan meristem itu sendiri. Dan jaringan meristem tidak secara amitosis, melainkan jaringan meristem dia membelah secara mitosis. Lawannya ya, lawannya. Yang B, jaringan embrional juga bukan. Jaringan embrional bukan amitosis ya. Yang C, organisme eukariotik uniseluler. Contohnya apa Pak? Contohnya kayak amuba. Amuba itu kan ini contoh protista ya. Protista itu kan sudah termasuk ke dalam organisme eukariotik. Yang artinya dia mempunyai membran, dia mempunyai membran inti sel, yang berarti inti selnya sudah terlindungi. Itu pengertian dari eukariotik itu sendiri. Kalau ditanya contohnya apa, yang paling mudah itu amoeba proteus, protozoa ya. Nah ini dia karena sudah eukariotik, jadi patokannya kalau semua organisme yang sudah eukariotik, dia sudah punya pembelahan sel atau sudah punya tahapan-tahapan dari pembelahan sel itu sendiri. Mau itu mitosis ataupun meiosis, berarti juga bukan. Yang D, organisme eukariotik multiseluler. Contohnya apa Pak? Kita manusia. Terus hewan, tumbuhan itu eukariotik multiseluler. Yang artinya selain kita punya membran inti sel, kita juga terdiri dari banyak sel. Nah, berarti isinya apa? Isinya yang E, organisme prokariotik. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah bakteri. Hampir semua bakteri itu adalah organisme prokariotik, baik itu yang dari dari eubakteria maksud saya sama archaebacteria. Itu dua-duanya nanti termasuk ke prokariotik. Pak, bedanya apa eubakteria sama archaebacteria? Diingat-ingat lagi, itu materi kelas 10. Secara dasar, yang paling membedakan adalah kalau archaebacteria dia biasanya ada di suhu ekstrim. Kalau eubakteria biasanya ada di sekitar kita. Kayak misalnya kalau kamu pernah dengar kalau masak air tuh sampai mendidih biar nggak ada bakterinya. Ya, dalam suhu 100 derajat Celcius biasanya bakteri sudah bisa mati. Tapi bakteri pada eubakteria. Kalau yang archaebacteria ada yang bisa dia hidup sampai ratusan derajat Celcius atau bahkan ribuan derajat Celcius karena memang archaebacteria itu ciri khasnya adalah dia ekstrim. Baik itu suhunya, pH-nya, kadar garamnya, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, jadi yang nomor 1 jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Yang kedua, nah sel yang hanya mengalami pembelahan mitosis.
ada kata-kata hanya, berarti tidak boleh dia ada meiosis juga. Ya. Jadi kan kalau tadi sudah dibilang dia ada 3 jenis tuh, ada amitosis, ada mitosis, dan ada meiosis. Terkadang pada beberapa sel tertentu ada yang dia mengalami dua ini, mengalami mitosis iya, meiosis juga iya. Biasanya apa tuh contohnya? Yang paling gampang adalah sel-sel yang menghasilkan sel kelamin. Kalau pada manusia kan contohnya spermatozoa dan sel telur atau ovum. Nah, berarti udah ketahuan nih, bisa dilihat nih jawabannya nih. Berarti yang A itu sudah pasti bukan, karena dia ada spermatozoa. Ingat tadi, kalau spermatozoa atau sel gamet, sel kelamin itu dia tidak hanya mitosis, tapi dia juga ada meiosis. Itu kan, kalau kamu masih ingat ya di video sebelumnya saya bahas, kalau dengan adanya meiosis itu dia menjaga supaya kromosom atau jumlah kromosom kita dari generasi ke generasi tetap sama. Tetap, misalnya pada manusia tetap 46. Dari spermatozoa 23, dari ovum juga 23 gitu ya. Berarti yang A bukan. Terus berdasarkan tadi pernyataan saya, yang mana lagi yang bukan? Yang C. Tadi ya sama ya, ini ada ovum. Kan? Ovum, terus yang E juga bukan. Berarti ada 3 nih jawaban bukan, berarti antara B sama D ya. Nah, di antara B sama D, sekarang kita coba lihat. Kalau yang B, amuba dan ganggang biru. Amuba, kalau di soal sebelumnya saya bilang, dia adalah organisme apa namanya? Eukariotik uniseluler. Organisme eukariotik uniseluler yang artinya dia hanya atau dia sudah mengalami pembelahan mitosis. Sementara kalau ganggang biru, apa nama Latin dari ganggang biru? Nama Latin dari ganggang biru adalah, nanti boleh dicek lagi, itu cyanobacteria ya, atau mungkin ada nama yang lain di beberapa sumber. Ganggang biru itu cyanobacteria yang artinya dia walaupun nama Indonesianya ganggang, tapi dia bukan seperti kalau flagellata kan dia protozoa ya seperti alga-alga yang lain. So namanya secara klasifikasi dia justru masuknya ke bakteri. Yang artinya karena dia bakteri tentu dia adalah organisme prokariotik. Kalau organisme prokariotik tadi sudah dibahas bahwa organisme prokariotik hanya mengalami pembelahan amitosis saja. Karena itu jawabannya yang D ya. Yang D ya, sebentar. Walaupun sebenarnya masih ada perdebatan juga. Dalam beberapa sumber di Amoeba proteus dibilang dia mengalami meiosis. Tapi intinya adalah kalau dilihat secara sekilas atau kalau harus memilih jawaban yang paling benar, itu jawabannya yang D. Sel kulit kita dan Amoeba proteus. Ya. Yang selanjutnya nomor 3. Nah, tahapan dalam mitosis secara berurutan. Secara berurutan yang artinya dia nggak boleh kebalik. Walaupun namanya empat-empatnya benar, tapi tidak boleh terbalik gitu ya. Yang harus diingat, ya udah ingat yang pernah saya bilang di video sebelumnya. Berarti ingat singkatan ini pro mat ya. Nah, ya udah urutin deh. Pro berarti profase. Oke. Lalu yang kedua M berarti metafase. A anafase, T telofase. Jawabannya yang E. Oke. Sudah mulai mudah ya. Lalu yang keempat. Nah, ini panjang. Seorang siswa melakukan uji pengamatan preparat pembelahan sel dengan mikroskop. Siswa tersebut melihat 2 nukleus di kutub sel yang berlawanan dan pelat pemisah di tengah-tengah sel. Kemungkinan sel tersebut adalah oke. Apa kata kuncinya atau apa kuncinya dari soal ini? Yang ditanyain sebenarnya dia nanya tahap. Kenapa? Karena di sini dibilang kemungkinan sel tersebut adalah
Dan kalau bilang langsung sel hewan, kita tahu dari mana itu sel hewan. Padahal nggak dibilang dia punya mitokondria, dia punya dia punya nukleus dan lain-lain gitu kan. Tapi di sini dikasih info atau dikasih clue bahwa si siswa tersebut dia melihat yang pertama ada 2 nukleus di kutub sel yang berlawanan. Satu. Berarti, dan yang kedua, dia ada plat pemisah di tengah-tengah sel. Bayang nggak? Plat pemisah tuh jadi kayak gini nih. Kalau digambarkan, ya saya coba gambarkan. Kalau coba digambarkan tuh begini. Nah, dia ada plat pemisahnya nih di antara sel. Yang nggak seperti ini banget sih, tapi bisa dibayangkan seperti ini kayak angka 8. Kayak sebenarnya dia masih 1, tapi dia nantinya mau jadi 2 dan dia sudah mau memisah atau berpisah gitu kan. Nah, dari situ udah ketahuan kalau misalnya sekarang kita lihat yang A sel hewan pada saat interfase. Interfase jelas bukan. Kenapa? Karena kalau pada interfase sel itu masih masa persiapan. Dia nggak ada aktivitas pembelahan. Dia masih berupa sel yang utuh. Kalau dilihat secara mikroskopik. Kalaupun ada aktivitas ya kan replikasi DNA, lalu pertumbuhan organel-organel gitu kan. Bukan secara pembelahan. Jelas, berarti jawabannya A bukan. Yang B, sel bakteri yang melakukan amitosis juga bukan. Karena amitosis tidak punya tahapan atau fase spesifik seperti ini. Amitosis itu hanya langsung membelah begitu aja, begitu kromosom nyampe ke ujung atau membran, menyentuh membran, dia memperbanyak diri, ada protein yang aktif di situ, kemudian ya udah terbelah gitu ya. Jadi B juga bukan. Yang C sel tumbuhan pada fase sitokinesis. Nah, ini kita tahan dulu, kita keep dulu. Kalau yang D sel tumbuhan pada fase anafase, bukan ya. Karena kalau fase anafase kan dia begini, kalau secara simpel ini kromosomnya ada di ujung nih, gitu kan. Nah, biasanya begini nih anafase nih. Kalau metafase kan begini. Pak gambar apa Pak? Ya gitulah. Ya kalau anafase kan dia udah di ujung-ujung, kalau metafase masih di tengah, kalau profase dia masih utuh atau masih ada nukleusnya masih kelihatan itu profase. Berarti juga bukan ya. Nah, berarti jawabannya opsinya antara C sama E. Nah, kemudian di beberapa sumber dibilang bahwa sebenarnya pada tumbuhan dan hewan itu fase telofasenya berbeda. Pak, kemarin kan dibilang kalau telofase sama sitokinesis itu sebenarnya satu tahapan. Kenapa di sini dibedakan? Kenapa dalam beberapa sumber disamakan? Karena memang tahapannya sangat cepat dan dia hampir secara bersamaan. Kan? Tapi kalau harus dimasukkan ke fasenya dia beda. Telofase itu masuknya ke karyokinesis. Telofase itu masuknya ke karyokinesis. Sementara ya, kalau sitokinesis beda lagi. Nah, sitokinesis itu baru kejadian di saat ada pembelahan dari sitoplasma. Sedangkan kalau di sini, dia dibilang masih ada plat pemisah. Yang berarti apa? Ini masih begini nih. Kalau sitokinesis itu udah jadi 2. Nah, artinya udah jelas bahwa jawabannya adalah yang E, bukan yang C. Ya. Oke. Lanjut. Nomor berapa nih? 4 ya. Nomor 4 loh. Jumlah kromosom suatu sel adalah 32. Jika kromosom tersebut membelah secara meiosis, jumlah kromosom pada setiap sel anak yang dihasilkan adalah kromosom suatu sel adalah 32. Gini, kalau bingung, Pak saya bingung Pak gimana nih? Manusia ada 46. Kita punya 2 jenis sel kelamin. Dan dia saling melengkapi supaya jadi 46. Berarti dibagi 2. Sama. Di sini juga. Karena kromosom suatu selnya 32, 16 secara meiosis. Berarti kalau meiosis berarti selesai tuh. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jumlah kromosom pada setiap sel anak yang dihasilkan adalah ya gampang. Tinggal dibagi 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ya ini kalau ini tidak perlu saya tuliskan ya. 32 dibagi 2, 16. Ya itulah pokoknya intinya
Jawabannya C, 16. Oke, selanjutnya nomor 6. Oh, nomor 6 ya. Ini di catatan saya nomor 6 ternyata. Kenyataan yang paling benar tentang gametogenesis pada manusia adalah, oke, kalau membahas tentang gametogenesis berarti dia membahas tentang dua hal. Bisa pada hewan, bisa pada tumbuhan. Nah, karena ini pada manusia, tapi mirip-mirip kayak hewan. Ya, dengerin podcast saya sama Mas Bowo lah ya. Saya udah bahas di situ apa bedanya manusia dan hewan, lalu bagaimana asal-usul manusia yang diyakini. Kan? Nah, sekarang kita coba gametogenesis pada manusia berarti kita coba cek satu-satu. Kalau yang A, spermatogenesis menghasilkan 4 sel yang fungsional. Apa artinya fungsional? Artinya adalah dia bisa berfungsi secara baik. Jadi satu spermatozoa itu, ya misalnya satu spermatozoa, nggak gini sih gambarnya, cuman ya anggap saja seperti ini ya. Dia bisa menghasilkan 4 setelah proses gametogenesis itu selesai dan semuanya bisa berfungsi. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti inilah. Dia bisa menghasilkan 4. Sementara kalau ovum atau oogenesis dia cuma menghasilkan 1 saja yang fungsional. Pak, kenapa? Padahal kan dia sama-sama meiosis, dia sama-sama sama-sama prosesnya sama. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Kalau ditanya seperti itu, karena memang dalam prosesnya, nanti coba dilihat lagi video gametogenesis sebelumnya. Jadi memang pada oogenesis dia hanya menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar atau polosit. Kalau di zaman SMP itu dibilangnya polosit ya. Tapi nama lainnya bisa badan polar, bisa badan kutub dan lain-lain. Intinya adalah dia cuma menghasilkan 1, 3 lainnya dia nanti bakal balik atau bakal digunakan lagi dalam fase-fase yang lain. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari zaman itu menunjukkan bahwa dari saat pembelahan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa sespesial itu gitu loh. Perempuan itu diciptakan bahwa ya dari satu pembelahan itu cuma bisa menghasilkan 1. Dan faktanya adalah kalau di gametogenesis saya sudah bilang bahwa pada wanita itu kenapa ada menopause karena memang sel ovumnya bisa habis. Limited lah bahasanya. Kalau laki-laki mau sampai umur berapapun dia masih bisa menghasilkan sperma. Kalau perempuan nggak bisa, dia cuma menghasilkan 1 ovum atau dia terbatas, gitu ya. Tadi apa Pak jawabannya? Udah jelas jawabannya yang A. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel yang fungsional. A ya. Yang B salah. Spermatogenesis itu secara normal dia nggak menghasilkan sel steril. Kecuali kalau memang yang secara ya steril itu kan berarti tidak bisa digunakan ya. Ada hasilnya ada tapi nggak bisa dipakai. Kalau yang C salah, tadi hasilkan cuma 1 ya, ini juga salah. Wah ini terlaluan nih, oogenesis menghasilkan 4 badan polar yang steril. Ini kalau misalnya semua steril ya nggak bisa dibuahi, tidak ada manfaatnya gitu kan. Tapi kalau kondisinya normal, kita ngomongin yang normal aja ya. Ya, oogenesis menghasilkan 3 ovum dan 1 badan polar. Salah juga. Itu jawabannya yang A. Lanjut nomor 7 ya. Pindah sel antar gen pada kromosom sel homolog sehingga terjadi rekombinan merupakan tahapan profase 1, meiosis 1, subfase. Nah, bukannya profase itu atau bukannya meiosis itu promat ya Pak? Iya, meiosis itu promat. Tapi di profase 1 karena saking panjangnya prosesnya, akhirnya dibagi lagi jadi 5 jadi 5 tahap atau 5 fase, kan? Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi pada meiosis 1 itu memang promat juga, tapi profase karena saking panjangnya dia akhirnya dibagi jadi 5 fase lagi. Atau 5 subfase bahasanya gitu kan. Dia kalau di singkatannya itu dibilangnya lazy validity. Ya, cocokin deh. Le itu kan berarti
leptoten. Ya kan? Z itu zigoten. Pa itu pakiten. Di yang pertama, ya karena ten, ya berarti diploten. Nah, baru terakhir diakinesis. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah kapan terjadi pindah silang pada kromosom sehomolog di profase 1 meiosis 1. Diingat-ingat lagi. Apa yang terjadi pada leptoten, zigoten, diakinesis, dan pakiten, serta diploten? Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena di sini, di diploten ini terjadi yang namanya pindah silang itu sendiri. Kenapa pindah silang itu bisa terjadi? Karena adanya kiasma. Nah, cara detailnya bisa kamu lihat tuh di video meiosis yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, pada hewan pembelahan reduksi terjadi pada, Pak, saya kan bukannya diajarnya cuma ada 3 ya, amitosis, mitosis, dan meiosis. Ya, pembelahan reduksi adalah nama lain dari salah satu pembelahan tersebut, yaitu pembelahan meiosis. Kenapa namanya pembelahan reduksi? Karena adanya pengurangan. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah jumlah kromosom. Oke, ya tinggal dilihat. Berarti kalau meiosis terjadinya pada sel kelamin. Yang A, sel darah. Bukan ya. Sel darah masih termasuk sel dalam tubuh, walaupun di dalam kelamin ada darah, tapi nggak kayak gitu konsepnya. Lalu yang B, sel otot juga bukan. Sel otak juga bukan. Sel telur, iya. Sel kulit bukan ya. Sel telur pada perempuan ya. Pada laki-laki, laki-laki tidak punya sel telur. Jadi memang Tuhan hanya menciptakan 2 sel kelamin, yaitu sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Nomor berapa nih? Sebentar. Nomor 9 ya. Pembelahan meiosis menghasilkan. Nah, meiosis berarti kita ambil contoh aja di gametogenesis. Di spermatogenesis itu udah paling paling gampang tuh. Meiosis itu kalau kita bandingkan tadi di spermatogenesis kan udah dikasih tahu juga ya. Di spermatogenesis dikasih tahu kalau hasilnya adalah 4 sel fungsional yang bisa dipakai secara baik. Ini berarti dilihat aja yang ABC jelas salah. Karena kalau ABC kan dia bilangnya cuma 2 sel anak. Itu salah. Oke. Yang D, 4 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Nah, sekarang ingatnya lagi. Meiosis tadi di soal sebelumnya juga dibilang nama lainnya adalah pembelahan reduksi. Yang artinya ada pengurangan di situ. Ya, berarti sudah sangat jelas bahwa jawabannya yang E. Karena kalau sama dengan sel induk, kamu bayangin sperma. Misalnya kalau manusia ada 46, ya sperma ada 46, ovum 46. Saat dia bergabung, manusia dari 92 kromosomnya. Itu anaknya, cucunya nanti dikali 2 lagi, cicitnya dikali 2 lagi. Kamu bayangkan kalau misalnya memang kayak gitu. Itu sudah berapa generasi manusia? Sudah 46 pangkat berapa kan? Jadi memang jawabannya yang E. Terakhir ya. Fase dalam mitosis di mana benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan membran nukleus menghilang. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan membran nukleus menghilang. Nah, kata kuncinya di mana yang paling gampang? Kedua, membran nukleus menghilang. Berarti sebelumnya ada. Nah, kan namanya menghilang, kalau hilang tuh awalnya ada, terus setelah lewat itu atau mengalami fase itu dia hilang, dia nggak ada. Ya udah, berarti tinggal dipilih aja. Berarti kan awalnya sebelumnya nukleusnya ada. Apa yang masih ada nukleus? Yang masih ada nukleus yang ini nih, ya kan? Si interfase masih ada nukleus. Berarti setelah interfase apa? Setelah interfase adalah profase. Di sini di metafase. Di anafase dia nggak ngomongin nukleus lagi, dia udah ngomongin kromosomnya berada di ekuator kalau metafase. Kalau anafase dia udah ngomongin kromosomnya berlarian ya, tapi menuju 2 kutub yang berbeda gitu kan. Nah, kalau di telofase dia ngomongin nukleus, tapi dia ngomonginnya nukleus yang akan terbentuk
kembali, bukan menghilang. Kayak gitu ya. Oke, sebenarnya itu saja untuk latihan soal pembelahan sel kali ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke kontak saya yang ada di bawah ini. Apalagi? Ya, kalau pertanyaan boleh disampaikan. Kalau misalnya ada titik dan saran juga boleh disampaikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya dari Explore Biologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.